Mari kita ulang balik salam ni biar dapat keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayatul Bukhari wal Muslim, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala aidan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu min zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang penuh keberkahan insyaallah diberikan Allah di bulan Ramadan pada Ahad yang pertama ini. Kalau bahasa kampung kami tembak kudo aja. Saya pikir tadi ada ustaz dari luar yang datang Pak Dokter. Rupanya awak nanti datang. Nah, memang bang saya sudah paham modelnya pengurus, ya sudahlah. Maka siap Pak itu kan. Siap Pak, siap salah, siap bergerak kan, macam tentara kan. Apa kaji kita pada subuh pertama ini? Kajian subuh kita setiap Ahad di bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu, yaitu tentang relevansi iman dan takwa dengan rezeki. Apa itu relevansi? Kaitan, hubungan, nyambung tidak antara iman dan takwa kita ini dengan rezeki. Ini harus kita dudukkan ini. Karena banyak orang menganggap, bahkan kita sendiri pun yang sudah rajin sholat dan taat ke masjid ini menganggap rezeki itu adalah materi. Hanya sekedar materi. Non materi itu belum rezeki. Padahal kalau dihitung-hitung materi yang kita dapatkan di atas dunia ini, mulai kita lahir sampai kita pasti ini duduk bersama ini, itu materi itu sedikit dibandingkan non materi. Lebih banyak non materi yang kita dapatkan lagi, bahkan tak terhitung bagi kita. Nah, ayo cicak aja. Banyak orang menganggap kalaulah terkait masalah dengan materi maka susah hidupnya. Tidak seperti itu. Orang beriman tidak seperti itu pola pikirnya. Maka orang beriman apapun yang dia dapatkan yang buruk-buruk di dunia ini, dia anggap sebagai ujian. Nah, kita harus dudukkan dulu nih. Jangan setiap musibah yang datang kita anggap ujian. Ada berupa ujian, ada berupa teguran, dan ada yang paling rendah memang azab. Kapan dikatakan dia sebagai ujian? Ketika kita taat kepada Allah, fardu dan sunnat dikerjakan, perintah dan larangan diikuti, perintah ditinggalkan larangan, tetapi datang juga masalah kepada kita. Datang juga ujian kepada kita, datang juga musibah kepada kita. Itu kategorinya ujian. Dan manusia yang paling banyak diuji oleh Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Beliau ketika dalam perut ibunya
baru 6 bulan dalam perut ibunya sudah meninggal ayahnya. Sudah yatim dia. Lahir ke atas dunia, umur masih 6 tahun meninggal ibunya. 2 tahun berselang meninggal kakeknya. Dia yatim piatu. Diasuh oleh pamannya Abu Talib. Dan kemudian dalam sepanjang hidup Nabi, Nabi pun mengalami musibah kehilangan anak. Semua anak laki-lakinya dan anak perempuannya meninggal dunia. Hanya tinggal Fatimah Az-Zahra. Dan kemudian meninggal pamannya Abu Talib yang menjadi benteng pertahanan dan pengayom pelindung Nabi dari kejahatan kafir Quraisy. Meninggal istri yang dicintainya, Khadijah, yang rela mempertaruhkan harta kekayaan dan semua hidupnya untuk Nabi dan untuk dakwahnya. Sampai kata Khadijah, ya suamiku, ya Rasulullah, andaikan aku mati nanti, kalaulah butuh tulang belulangku ini untuk memberi jembatan untuk dakwahmu, juallah tulang belulangku ini. Masya Allah. Lah ya ada bini kita macam itu, Pak. Cinta sehidup semati ada, Pak. Nggak ada doh. Matilah ayah dulu, matilah abang dulu, matilah udah dulu. Nggak ada sehidup semati. Masuk kita kubur, habis itu ditinggalnya kita. Begitu juga sebaliknya. Jadi wajar Nabi Muhammad itu kemudian diberikan hiburan yang sangat mulia oleh Allah. Dalam tanggal 27 Rajab diperingati Isra dan Mi'raj. Hiburan, weekend, healing. Healing Nabi itu luar biasa. Nak sama je wak healing dah. Wak healing kalan panjang saja. Ya kan? Tapi healingnya Rasulullah SAW itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Barakallah. Luar biasa. Disitulah nampak bagaimana Allah membalas dengan luar biasanya bagi orang yang banyak terkena ujian. Jadi proses itu ada. Jadi kata pun pula kita yang paling susah lagi di atas dunia ni, Nabi Muhammad merasakan yang lebih daripada kita. Belum lagi dimusuhi oleh kafir Quraisy, diludahi, dihina, dicaci, dilempari, bahkan mau dibunuh oleh pamannya sendiri Abu Jahal dan Abu Lahab. Sampai turun ayat marahnya Allah kepada Abu Lahab itu dengan istrinya. Tabat yada abi lahabiu wa tab. Binasalah Abu Lahab dan keluarganya. Begitulah ujian Nabi Muhammad. Jadi lo manga-manga gitulah Pak Ibu. Maka orang bertakwa, orang beriman itu dia tidak pernah merasakan stres. Apalagi sampai stroke. Karena segala penyakit stroke itu diawali dari hati. Hati yang bermasalah. Kalau hati bermasalah berarti imannya bermasalah. Kalau imannya bermasalah tidak akan dapat dia ketakwaan. Nah di bulan Ramadan ini kita dilatih menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu. Puasa Ramadan ini Bapak dan Ibu dengan segala amalan di dalamnya itu hanya bisa dikerjakan orang beriman. Kapan nampak orang beriman tu? 10 terakhir Ramadan nanti tengok siapa yang bertahan di Masjid Mualimin. Awak pulang kampung Ustaz. Di kampung lain Ustaz Cik yo. Belum tahu lagi. Ya. Orang beriman dan bertakwa itu seleksinya berjalan nanti 10 terakhir Ramadan. Siapa yang bertahan? Kalau 10 pertama ni ramai sampai melimpah-melimpah keluar Masjid Mualimin. Yang tidak pernah ke masjidlah. 10 pertama pembakaran, dibakar semuanya. Tapi ada puluh kawan lah dibakar dosa-dosa. 10 kedua tak perlu lagi. Oh, tunggu dulu. 10 kedua namanya pensucian. Sudah dibakar dosa-dosa, di laundry oleh. Ya, dibaik clean, dicuci bersih. Dan 10 terakhir disitulah maghfirah. Dan dalam maghfirah 10 terakhir ada malam yang lebih mulia pada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka mudah-mudahan kita yang ada di sini
Tak berkurang sedikit pun, bisa bertahan sampai nanti 10 terakhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maka orang-orang beriman tu orientasinya adalah ketakwaan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, maka sami'na wa ta'na. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa itu sudah kuperintahkan kepada umat-umat terdahulu. Jadi tidak ada cerita kalian dapat dispensasi. Nah, itulah kira-kira ultimatum oleh Allah. Orang dulu berpuasa juga seperti kalian berpuasa. Dan uzur-uzurnya ada, sakit, marid, ya, safar dalam perjalanan. Ada kaidah-kaidahnya. Bukan berarti Allah itu memberatkan hambanya. Wala bikumul yusra, ya kan? Allah itu tidak menginginkan sesuatu yang bilkumul usra. Tidak ingin kesulitan. Allah kasih kemudahan. Allah paham dengan kebutuhan kita. Allah tahu dengan uzur-uzur kita. Maka Allah rangkaikan ayat puasa itu dari 183 sampai 187. Baca lengkap-lengkap. Sampai berhubungan suami istri di tengah malam pun dibolehkan. Kebutuhan manusia. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Tapi kalau daripada itu tidak bisa lagi. Ya. Nah, ini sering terjadi kadang kita tukang-tukang kerja, tukang bangunan segala macam dengan enaknya tidak berpuasa. Yang lebih salahnya bapak dan ibu menyuruh tukang kerja di bulan puasa. Itu potensi batal puasa tukang luar biasa. Kalaupun dia bekerja tidak usah di pressing. Orang karayo kau capek lah tukang selesaikan, lembur. Oh. Itu kalau sampai dia tak berpuasa bapak dan ibu, hukumnya bapak ibu yang punya rumah berdosa. Lah, jalan pak bu, nak boleh. Dia di mana ingin Ramadan ini berpuasa, tapi kita gas terus. Ya, sampaikan kepada tukang, pak tukang, leh puasa, leh pak. Kalau puasa jangan dipaso bana. Ya, kau nak orang karayo di kajan sadonyo. Membeli kursi dikajakan, menggali gorden baru dikajakan, mancat rumah di karajuan, sagalo kulkas lemari di Bali, iko karayo atau kepindah. Itu kok terlalu lebay. Innallaha la yuhibbul muftadun. Sebenarnya Allah tak suka orang lebay, orang berlebih-lebihan. Allah tak minta itu, Rasul tak minta itu. Hadapi kerajaan itu dengan penuh sukacita, penuh kesahajaan dan bersih. Iku adalah puasa balang-balang. Solat tarawih tak pernah. Baca Quran tak khatam-khatam. Bersedekah berzakat juga tidak. Tahu-tahu merasa paling berhak untuk raya. Na'udzubillah. Ada orang macam tu bu. Lain nak siko tu kan. Beko Ustaz tu jalan-jalan keliling lokasi Pak RW kan. Tak tahu nampak dan sudah merehab rumah segala macam. Mau tanya, Pak tukang le puasa. Endak dah Pak aja. Baru nak puasa nak talok dah Pak aja. Nah, ini pun kita berikan dakwah kepada mereka. Ini ladang dakwah kita kepada mereka, para tukang-tukang ini. Apa yang kita dakwahi, Pak? Perang Badar, Pak, tahu Pak? Perang Badar. Di bulan Ramadan puasa semua tentara Islam mati tentangnya nak manokok doh, nak menggergaji doh. Berperang nyawa taruhannya. Semuanya berpuasa. Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, barulah berhasil dia ketika dia mengamalkan solawat dan berpuasa ketika mau menghantam benteng Konstantinopel. Semua pasukannya, 10.000 pasukan itu semua disuruh wajib berpuasa. Barulah malam mereka, setelah mereka puasa, berbuka mereka maghribnya, mereka gendong 80 kapal yang mengangkut mereka, diangkat, digelindingkan naik ke atas bukit dan turun lagi. Masya Allah, orang berpuasa. Maka orang berpuasa ni bapak dan ibu, tenaganya tak bisa diukur dengan apapun. Makin kuat dia. Maka umat Islam kalau dia berpuasa, apapun yang dihadapi,
Benteng setebal apapun, batu karang sekokoh apapun, gelombang badai tsunami pun bisa dihadapinya. Palestina di balik reruntuhan, tanpa ada makanan yang cukup, mereka berpuasa dan mereka diperangi dan ditangkapi oleh Yahudi laknatullah alaih. Coba bayangkan, awak menokok batu kang sebarunya. Lah nak puasa loh barek karajo apa. Itu apa yang lemah? Iman. Padahal dia mencari rezeki, tapi tak dapat rezeki yang sebenarnya. Apa rezeki yang sebenarnya Bapak dan Ibu? Dari iman dan takwa kita, yaitu nikmatnya ibadah. Apa namanya Pak? Nikmatnya ibadah. Allah taraso nikmat ibadah Bapak Ibu. Di mana kita bisa mengukur, bisa rasakan nikmatnya ibadah? Ketika kita beribadah, hati kita menjadi tenang. Karena ibadah apapun zikrullah. Ala bizikrillahi tatma'inna bil qulub. Hanya dengan berzikirlah hati menjadi tenang. Ketika engkau beribadah ibadah Allah, maka hatimu menjadi damai. Di mana lagi terasa nikmat ibadah? Ketika ibadah yang kita lakukan biasa itu tiba-tiba tak kita kerjakan. Kering, kerentang, gersang rasanya hidup ini. Biasa baca Quran, tak baca Quran. Biasa solat sunat, tak solat sunat. Biasa tahajud, tak tahajud. Biasa solat duha, tak duha. Itu rasanya hidup ni tak enak sejalani satu hari. Itu terasa nikmatnya ibadah. Kalaulah sampai kita tahap seperti itu, Masya Allah, itulah dikatakan orang yang bertakwa. Kapan hadir rasa bertakwa itu? Nikmat ibadah. Agar nikmat ibadah itu kita selalu bermuhasabah, menghitung-hitung diri kita. Kalau 100 tahun lagi dari 2025 ini, tahun berapa jadinya Pak Bu? 100 tahun lagi 2125. Ado nanawa risiko sadonya masih hidup ina. Kalau ado tunjuk tangan. Oh yang masih hidup? Enggak ya? Jo anak-anak kita pun tak ada nadik lah dah. 100 tahun lagi kita semua jamaah Masjid Mualim ini mati. Dikubur kita semuanya. Tak ada kita lagi. Pak dokter ada 100 tahun lagi. Lapai. Nah ada lah. Termasuk ustaz mengecek pun nak sampai semua dah. Ambo lah masuk 42 gini. Jatah Nabi 63. Sekitar 20 tahun lagi tak ada lagi di atas dunia ni. Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun ada lah sakit-sakit sadonya. Orang makanan jadi ubek, kok ubek jadi makanan. Kalau nak makan ubek, nak makan. Kan gitu. Kini siapa nana bapak ibu-ibu nan ubek jadi makanan. Makan 3 kali sehari ubek satu lo. Asal tiap makan selesai. Buka sahur pun makan obat semuanya. Obat jadi makanan. Yang benarnya apa dokter? Makanan jadi obat. Inilah tawaliat. Laki ke pintu kubur. Nah, apalagi mati tak melihat umur. Kapan saja kita bisa mati. Ada bayi mati, ada anak mati, ada remaja mati, ada umur 10 tahun, 40 pun mati, 50 tahun mati. Semuanya mati. Sedang ketawa-ketawa, kik, mati. Banyak kayak gitu. Na'udzubillah min zalik. Tetapi bapak dan ibu, ketika kita dikubur nanti, apakah 100 tahun umur kita dikubur? Apakah 500 tahun? Apakah 1000 tahun? Kapan hari kiamat? Mana yang lebih lama kita hidup daripada dikubur? Mana yang lebih lama Pak Bu? Apa nang kita cari tunggang tunggi, lintang pungkang, sehingga meninggalkan ibadah kita. Ternyata toh kita lebih lama mati berada di kubur sampai hari kiamat entah kapan. Apa yang kita bangga-banggakan dengan kebun sawit kita, karet kita, harta kita semuanya? Apa yang kita banggakan? Ternyata toh kita lebih banyak berada di kubur daripada kita hidup di dunia.
Makanya hidup ni penuh dengan senda gurau. Penuh dengan gurau-gurauan aja. Sebentar-sebentar ketawa-ketawa mati. Bentar lagi dekat, dulu pasan kita masih SMA, SMP. Sekarang dah berkeluarga, sekarang dah punya anak, sekarang dah punya cucu. Sebentar aja hidup tu. Betapa banyak fawailul lil musallin, orang yang melalaikan salat. Innal insana lafi khusri, manusia itu selalu dalam keadaan merugi. Hidup yang sejenak ini mereka biarkan berlalu begitu saja. Maka orang yang beriman dan bertakwa, dia tidak mau menyia-nyiakan rezekinya. Apa itu? Nikmatnya ibadah. Itu rezeki yang paling hebat. Sedih dia. Dia bersyukur, ya Allah, syukur ya Allah. Walaupun duitku tak banyak, tapi paling tidak aku masih sehat badan ini, bisa solat di masjid. Syukur ya Allah, aku masih bisa sujud. Ada bapak ibu tu tak bisa sujud lagi, pakai kursi dia. Ini sujud ni yang paling penting. Rukuk dah sujud. Warka'u ma'ar raki'in. Allah masih jaga pinggang kita. Allah masih jaga lutut kita. Masih bisa semua tulang-tulang itu bersembah kepada Allah. Kening kita, tapak kanan kita, hidung kita. Kemudian lutut kita dan ujung jari kita, semuanya menapak di atas bumi, memohon kehambaan kepada Allah. Bersyukur ya Allah. Ada orang tak bisa macam itu. Di situ dia dapat hidayah, di situ pula tak bisa dia sujud. Ada. Banyak kita tengok di masjid-masjid. Tapi alhamdulillah kursi kita banyak tak dipakai lagi. Bahkan masih muda dah kena asam urat. Tak bisa dia rukuk lagi. Tak bisa dia sujud. Duduk gini. Alhamdulillah. Ya Pak Ade. Pak Ade masih bisa mencangkul dia. Dah siap pula pondok situ dia buatnya. Ya. Dah berapa umur beliau? Ya. Kadang kita ni menua-nuakan diri kita. Kita ni masih muda sebenarnya. Muda ni supaya apa? Ya Allah, panjangkan umurku. Ya Allah, sihatkan badanku. Supaya apa? Supaya banyak aku beramal ibadah. Banyak aku bawa manfaat bagi orang banyak. Itu yang kita minta kepada Allah. Kalaupun aku mati lebih cepat dari apa yang kuharapkan, ya Allah, Engkau punya kehendak, berikan waktuku yang sedikit ini berkualitas dan berkuantitas ibadahku kepadamu dan beramal soleh kepada manusia dan hamba-hambamu. Itu yang kita minta kepada Allah. Kebaikan yang banyak. Jadi orang yang beriman dan bertakwa itu hubungannya dengan rezekinya ziyadatul khair. Yang kedua, tadi terasa nikmatnya ibadah. Yang kedua, ziyadatul khair. Datanglah bertambah-tambah kebaikan dalam dirinya. Itu yang disebut dengan keberkahan. Berkah, berkah, berkah. Barakallah, barakallah. Itu kita sebut mana-mana. Tapi kita kadang tak tahu apa itu berkah. Berkah itu bertambah-tambah kebaikan kita. Walaupun dia tak nampak. Pak Haji Ucok, saya memang tak ada duit. Tapi kira-kira apalah bisa saya kerjakan di sini. Bisa nak ada sapu, lidi, segala macam, biarlah saya sapu. Biarlah saya apukan. Bertambah kebaikannya. Memang duit tak ada. Hal seperti itu, peluang-peluang amal. Tapi lebih celaka hamba Allah, sudah dia tidak punya amal seperti itu, dia pun tidak beribadah dengan baik. Aman cikaroi urang lo kerajonya. Sadonya salah nampak adanya. Itu penyakitnya miang nama itu. Nyo galak-galak aja awak. Sama je kapindiang nama itu. Kapindiang tu Pak, Bu. Kutu busuk. Kapindiang tu nyo lalok sama je awak. Awak di pantaknya. Kapindiang tu nyo sama di kursi di sofa awak semua macam, tapi awak di giginya. Itu namanya menikung kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Apa rangai kapindiang kau jangan dipakai. Nak boleh. Nah, tidak ada jiwa orang beriman seperti itu. Iman itu, orang beriman itu jiwanya ta'aruf, dia kenali saudaranya, paham dia. Kemudian tafahum, dia paham sama saudaranya, ta'awun dia, ditolongnya saudara. Kemudian takafur, dia merasa kalau aku jadi dia, macam mana pula nak bisa aku do. Merasa raso jo pareso.
Isar yang terakhir tingkat bagaimana orang berukhuwah itu adalah bagaimana dia mendahulukan saudaranya. Dululah Pak. Tak apa, Pak. Kalau nanti bonus susah-susah, dululah Pak. Itu maku kejadian RT seumur hidup, pengurus masjid seumur hidup. Kenapa? Kalau untuk bekerja sesuatu tak ada gaji, tak ada upahnya, maju, suan-suan. Dorong-dorong lah orang kan, itulah. Tidak ada nama. Padahal itu peluang amal. Tapi kalau jadi anggota dewan, barabui saudara. Jadi pejabat, macam Pak Gubernur yang baru, kau mendakik-dakik saudara. Lobby melobi. Itu. Itu orang tergila-gila dengan dunia. Padahal hidupnya dikubur lebih lama daripada hidupnya di dunia. Maka orang yang beriman dan bertakwa rezekinya berkah. Apa rezeki berkah? Ziyadatul khair. Bertambah kebaikan-kebaikannya. Yang terakhir, orang yang beriman dan bertakwa tadi semakin kokoh ukhuwahnya, persaudaraannya. Ya kan? Makin kuat dalam bersaudara. Tak mau dia cari permusuhan. Karena dia paham. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dalam tali agama Allah. Dan jangan kamu cerai-berai. Wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah dulu kalian tu suka bermusuh-musuhan. Kemudian dengan keagunganku, aku satukan hati kalian. Fa'asbahtum bini'mati ikhwana. Wa kuntum ala safa hufrati minan nar. Ketika kalian lagi bermusuh-musuhan, maka sebenarnya kalian sudah berada di tepi jurang neraka. Jadi orang yang suka mencari perselisihan, orang suka berkelahi, orang bisa konflik, itu sebenarnya dia menyesatkan dirinya sendiri dan mengikhlaskan dirinya masuk neraka. Ingat-ingat ini. Bahkan kata Nabi, innamal mu'minuna, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Saking tegasnya Nabi kepada umatnya, tak beriman kamu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu, sehingga kamu mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Mardudul iman, tertolak imannya. Hitamkan yang awak sujud, tapi karena sering berkelahi dengan orang, Allah tolak dan Rasulnya iman kita. Na'udzubillah. Habis. Awak lama rasa pede lebih besok dihisap di yaumil mizan, tahu nol sama sekali. Na'udzubillah, menangis kita. Meratap kita, tak ada ampunan. Kenapa? Banyak kali kezaliman engkau, kata Allah. Sudah banyak saudara-saudaramu yang kau sakiti seiman seakidah. Mulutmu pedas bagaikan mata pisau tajam, menyakitkan hati orang semua. Mereka tak terima. Kemudian mereka berdoa, ya Allah, aku tak terima dengan kezaliman sipulan-sipulan. Kalau aku tak terima, ya Allah, habiskan semua pahalanya, berikan kepada aku semua. Salah saya, awak bapak dan ibu. Mau bapak ibu? Tuh. Jangan onge-onge awak je, naik. Nyo sia dan sia. Rugi kita. Jadi orang yang beriman dan bertakwa, dia punya rezeki yang luar biasa adalah ukhuwah. Makin kuat rasa persaudaraannya. Apapun khilafiyah, kata Buya Hamka, aku lebih mendahulukan ukhuwah daripada khilafiyah. Sebagai penutup pesan Buya Hamka, kalau kau tanam padi, maka rumput akan tumbuh. Tapi kalau kau tanam rumput, padi tak akan tumbuh. Apa itu padi itu? Itulah akhirat, surganya Allah, agama. Apa itu rumput? Itulah dunia. Kalau kau kejar dunia, kalau kau kejar akhirat, maka dunia akan ikut. Tapi kalau kau tak kejar akhirat, kau kejar dunia, maka akhirat tak akan pernah ikut. Maka karena itu, hubungan iman dan ketakwaan, rezeki yang paling mahal, paling luar biasa, nikmatnya adalah ketaatan kepada Allah, nikmat ibadah, kemudian bertambahnya kebaikan, yang terakhir semakin kuatnya
ukhuwah. 3 ini bawa bekal amal jariah kita dalam kehidupan kita yang hanya sesaat ini, nanti kelak akan selama-lamanya kita di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Nasrum minallah fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.